Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah saya buat, yaitu untuk soal low level kalkulator. Oke, jadi soalnya itu tugasnya untuk membuat program kalkulator dalam bahasa C yang melakukan operasi-operasi perhitungan secara low level, yaitu di level biner. Jadi operasi-operasi yang harus ada pada program ini yaitu operasi perkalian, pembagian integer, pangkat, penjumlahan, pengurangan, modulo, dan akar. Kemudian juga untuk presidensinya yaitu pangkat dan akar dikerjakan terlebih dahulu, sisanya mengikuti aturan kedatangan. Oke, sekarang kita langsung ke programnya aja. Oke, jadi pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai struktur data pada program ini, yaitu terdiri dari 4 register. Register yang pertama sebagai akumulator, register 2 dan register 3 sebagai general purpose register, kemudian register 4 sebagai flag register. Ini untuk menyimpan operasi-operasi yang berkaitan dengan boolean. Nanti ada misalnya kayak semacam less than, terus greater than, dan selanjutnya. Nah, kemudian untuk struktur registernya sendiri itu saya set bit 1-nya sebagai most significant bit, kemudian bit 8-nya sebagai least significant bit. Itu untuk registernya. Kemudian lanjutnya kita akan langsung menjelaskan ke operasi-operasinya aja. Jadi yang pertama untuk operasi penjumlahan dulu, ini menggunakan full adder. Jadi pertama setiap bit itu akan dijumlahkan dengan memanfaatkan operasi SOR dan juga memperhitungkan carry-nya. Nah, ini operasi penjumlahannya itu dimulai dari bit least significant bit, yaitu bit 8. Pertama, lihat dulu carry-nya. Carry-nya itu nanti akan disimpan ke bit selanjutnya, yaitu bit 7. Nah, carry-nya itu dilihat dari ininya, bit 8 dari masing-masing operannya. Jadi, kalau misalkan A dan B-nya itu sama-sama true, berarti nanti bakal ada carry ke bit selanjutnya, dan carry-nya akan disimpan true juga. Jadi menggunakan di sini operasi N. Nah, terus untuk bit 8-nya sendiri itu akan dijumlahkan dengan menggunakan SOR, karena SOR ini kan sama dengan penjumlahan, cuma bedanya penjumlahan ada carry-nya. Nah, karena carry-nya tadi sudah diperhitungkan, maka sekarang tinggal di SOR. Nah, itu untuk register untuk bit 8. Kemudian selanjutnya lanjut ke bit 7. Nah, bit 7 juga sama, hitung carry-nya dulu yang nanti akan disimpan ke bit selanjutnya, yaitu bit 6. Nah, cara menghitungnya itu berbeda dengan bit 8 karena di sini ada perhitungan carry dari bit 8, bit sebelumnya. Jadi pertama lihat dulu A dan B-nya sama-sama true atau enggak. Kalau misalkan A dan B-nya sama-sama true, berarti true juga nanti bakal ada carry, atau ada carry dari sebelumnya dan salah satu dari A dan B itu true. Nah, ini juga bisa mengakibatkan carry juga. Jadi formulanya seperti ini, A dan B, atau A atau B dan carry. Nah, kemudian untuk bit 7-nya itu sendiri itu dengan menggunakan SOR A dan SOR A SOR B SOR carry, karena di sini kan ada carry dari bisa ada carry dari bit sebelumnya. Nah, untuk bit-bit selanjutnya mulai dari bit 6 sampai bit 1 itu sama seperti bit 7 karena ada perhitungan carry dari bit sebelumnya. Berbeda dengan bit 8. Kalau bit 8 itu tidak ada carry dari carry sebelumnya. Dari carry dari bit sebelumnya. Oke, jadi itu untuk operasi penjumlahan. Kemudian untuk operasi pengurangan, ini dengan menggunakan formula A tambah negasi B tambah 1. Jadi pertama si akumulatornya diset dulu dengan 1, kemudian register B-nya dinegasiin dulu, di note dulu, terus si akumulatornya ditambah dengan register A, kemudian ditambah dengan register B yang sebelumnya sudah dinegasikan. Oke, kemudian selanjutnya operasi perkalian. Jadi operasi perkalian ini intinya dia akan melakukan looping, yang setiap iterasinya tuh resultnya bakal ditambah dengan register A, tapi register B-nya dikurang di decrement. Ini looping ini akan dilakukan terus-menerus sampai register B-nya itu bernilai 0. Jadi resultnya tuh akan ditambah terus dengan register A sebanyak reg B kali. Nah, dengan set dulu resultnya sebagai 0, baru di looping. Oke, kemudian operasi pembagian integer. Nah, ini sama seperti perkalian, ini juga melakukan looping. Nah, looping yang dilakukan itu, jadi kan ini tuh register A dibagi register B. Nah, di sini asumsinya register B tidak pernah bernilai 0. Terus perhitungannya bagaimana? Perhitungannya itu register A itu bakal dikurangi register B terus-menerus sampai ke kondisi di mana register A itu lebih kecil daripada register B. Nah, sementara
si result dia akan di increment terus menerus setiap iterasinya, sehingga pada akhirnya result ini merupakan hasil pembagiannya. Oke, terus nah di sini bisa dilihat bahwa ada flagnya itu bisa menyala kalau misalkan operasi less than-nya itu bernilai true, nanti flag bitnya bisa nyala. Di sini di sini flag yang dipakai itu pada bit ke-1. Terus juga oh ya, selanjutnya untuk operasi modulo. Ini mirip dengan operasi pembagian integer. Cuma bedanya kalau di sini juga sama. Jadi register A-nya bakal dikurangi terus-menerus dengan register B sampai register A lebih kecil daripada register B. Cuma di sini resultnya itu nanti akan di-assign dengan register A. Jadinya nanti sisa pembagiannya kalau modulo. Nah, kemudian juga untuk operasi selanjutnya itu operasi perpangkatan. Jadi di sini juga melakukan looping. Jadi pertama resultnya itu diassign dengan 1, diinisiasi dengan 1, kemudian akan melakukan looping yang setiap iterasinya tuh resultnya akan dikali dengan register A dan register B akan didecrement. Looping ini akan dilakukan sampai register B-nya bernilai 0. Jadi resultnya tuh akan dikali dengan register A terus menerus sebanyak register B. Oke, itu untuk operasi perpangkatan. Kemudian untuk operasi akar, ini juga melakukan looping, dan intinya looping yang dilakukan itu dia akan mulai dari 0 dulu. 0 nanti dipangkatin berapa, 0 dipangkat 2-in hasil berapa. Kalau misalkan masih lebih kecil, kalau misalkan belum lebih besar daripada register A ini yang mau diakarin. Kalau misalkan belum lebih besar daripada register A, maka dinaikin. Berarti cobain 1 pangkat 2 apakah lebih besar daripada register A atau enggak. Terus kalau misalkan belum, cobain 2 pangkat 2 apakah lebih besar daripada register A atau enggak. Nah, sampai ke suatu titik di mana hasil perpangkatan 2-nya tuh lebih besar daripada register A. Nah, ini nih. Nah, berarti nanti si resultnya akan didecrement dulu. Karena kan ini kan nyari akarnya kan yang pembulatan ke bawah kan. Nah, berarti didecrement dulu baru exit. Nah, tapi di sini tuh ada suatu kondisi overflow di mana resultnya tuh ketika dipangkat 2-in dia hasilnya 256, yaitu ketika resultnya 16 itu dipangkat 2-in hasilnya 256. Sementara ketika setelah 255 itu akan ada overflow kembali lagi ke 0. Nah, maka di sini kalau misalkan kasus ini terjadi, loopingnya akan dihentikan dengan nilai resultnya sama dengan 15. Oke, jadi itu penjelasan untuk setiap operasinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke eksekusi si programnya. Pertama, programnya bisa dikompil terlebih dahulu dengan menggunakan GCC. Nah, kemudian sekarang kita akan coba dulu untuk soal nomor pertama. Nah, sudah betul ya, 5 plus 3 sama dengan 8. Ininya representasi binernya. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Sebentar. Oke, sudah sama ya. Nah, di sini 254. Oke, jadi pertama kan tadi presidensinya tuh kan pangkatan dulu kan. Nah, di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8. 6 min 8 berarti harusnya min 2 kan. Nah, di sini ada overflow. Jadi penanganan overflow-nya tuh dengan cara dibiarkan saja. Berarti setelah 255 itu nanti akan kembali lagi ke 0, dan kalau misalkan dari 0 mundur itu akan kembali ke 255. Nah, jadi di sini misalnya min 2. Hasilnya kan min 2 kan ini. Nah, min 2 itu kan dia berarti kan overflow kan. Dari 0, min 1-nya itu berarti 255. Nah, min 2-nya berarti 254. Oke. Kemudian juga di sini sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nilainya 7. Nah, jadi kan tadi perhitungan akar dulu kan. Akar dari 9 adalah 3, 10 kurang 3, 7. Oke, ini udah cukup jelas lah ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4.
Oke, ini nilainya 0. Oke, jadi pertama dikali dulu. Dikali 50 kali 8 adalah 50 kali 8 400. 400 di modulo 4 kan berarti cari sisa pembagiannya kan, berarti sisa pembagiannya adalah 0. Karena 400 kelipatan 8 kan. Berarti sudah sesuai 0. Kemudian lanjut ke nomor 5. Oke, di sini pertama oke, ini perpangkatan. Jadi nanti 14 akan diakarkan dulu dan nanti akan dipangkatin dengan 15. Nah, hasil dari ini akan dikalikan dengan ini kan pada akhirnya. Jadi ini nanti bakal secara beruntun bakal dioperasikan satu persatu sampai ke titik ini, baru dikalikan dengan hasil ini kan. Nah, berarti bisa kita pandang dari sini dulu. Pertama kan 10 tambah 11 kan 21. 21 kurang 12 berarti 9. 9 dibagi 13 kan berarti ini kan pembagian integer kan. Nah, berarti kan hasilnya pembagian integer yang dibulatkan ke bawah, berarti hasilnya 0 kan. Nah, 0 karena ini itu hasilnya 0, maka dikalikan berapapun juga pasti hasilnya 0. Sehingga sudah sesuai nilainya 0. Oke, jadi begitu saja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.